Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tentunya selalu semangat. Kembali di acara podcast paling oke, dialog kesehatannya di studio mini Promkes Dinas Kesehatan Barito Kuala. Masih dalam podcast edisi Puskesmas yang hari ini akan ditemani oleh Puskesmas Tabukan, dan tema kita hari ini adalah kesehatan gigi dan mulut ibu hamil, pengaruh stunting pada anak. Perkenalkan, saya Amita Sulmi yang akan menjadi host pada podcast hari ini. Bersama saya sudah hadir narasumber kita, yaitu Dr. Gigi Hayufa Madina. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Ibu Anggi. Alhamdulillah, Bu, sehat luar biasa. Nah, Bu, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai tema kita hari ini, boleh nih, Bu, jelaskan dulu apa sih karies gigi itu, Bu? Oke, jadi di sini pertama-tama ya, hal yang paling basic dulu nih kita tahu, karies itu juga bisa disebut dengan gigi berlubang. Jadi gigi berlubang ini merupakan suatu kondisi di mana terjadinya kerusakan pada lapisan permukaan gigi, kemudian lebih lanjut lagi terjadi kerusakan pada bagian dentin, bagian terluar itu kan ada bagian enamel, kemudian lapisan keduanya terdapat dentin, kemudian sampai juga kerusakan ke bagian kamar pulpa atau saluran akar gigi. Nah, karies ini sendiri itu terjadi akibat adanya bakteri dari bakteri Streptococcus mutan. Si bakteri Streptococcus mutan ini dia tuh melekat di permukaan gigi. Nah, bakteri ini melekat di permukaan gigi, kemudian menghasilkan asam. Asamnya itu didapat dari mana? Didapat dari hasil dia produksi dari makanan yang menumpuk tadi di permukaan gigi gitu. Jadi menghasilkan asam. Proses terjadinya asam oleh bakteri tadi itu menyebabkan terjadinya proses demineralisasi. Nah, jadi lapisan gigi itu mineralnya jadinya berkurang, demineralisasi kan. Nah, dengan berkurangnya lapisan mineral pada permukaan gigi itu menyebabkan gigi menjadi lapuk. Nah, efeknya kalau gigi permukaan gigi lapuk, giginya jadi rapuh, ya otomatis gigi menjadi berlubang. Gitu penjelasannya. Oh, baik, Dok. Berarti makanan kita makan itu meningkatkan zat asam ya, Dok? Betul. Walaupun yang kita makan itu makanan manis. Betul, apalagi makanan manis. Baik. Iya. Terus nih, Dok, bagaimana sih hubungan kesehatan gigi dan mulut ibu hamil dengan terjadinya stunting pada anak? Ya, jadi begini, sebenarnya banyak yang tidak mengetahui ya, karena mungkin jarang juga yang membahas. Jadi salah satu faktor risiko terjadinya stunting itu akibat adanya penyakit gigi atau penyakit dalam rongga mulut yang dialami oleh ibu hamil. Jadi selama ibu ini hamil, itu kan proses yang terjadi itu banyak perubahan yang terjadi. Bukan hanya perubahan bentuk tubuh, bukan hanya perubahan yang terjadi secara psikologis, tapi perubahan juga terjadi karena faktor hormon. Nah, jadi hormon di dalam tubuh ibu hamil itu berubah. Ya, hormon estrogen, hormon progesteron itu meningkat bahkan bisa sampai 10 kali lipat. Dan itu menyebabkan infeksi yang terjadi di dalam rongga mulut itu yang awalnya ibarat kata tuh skalanya rendah di orang normal, tapi apabila di ibu hamil dia akan menjadi sangat amat parah. Nah, begitu. Kemudian pada ibu hamil sendiri itu kan karena ada gangguan produksi, gangguan hormon tadi itu menyebabkan juga gangguan produksi pada saliva. Saliva itu adalah air liur. Nah, jadi air liur di dalam rongga mulut ibu hamil itu produksinya terganggu. Jadi ada dua, ada yang produksinya berlebih, terganggunya nih, ya kan sebenarnya harusnya normal. Ya, jadi ada yang terganggunya tuh jadi berlebih air liurnya atau disebut dengan hipersalivasi. Kemudian juga bisa terjadi air liurnya justru produksinya kurang. Kurang itu karena apa? Karena air liur yang diproduksi oleh ibu hamil itu sering terjadinya itu kental air liurnya. Iya, air liur pada ibu hamil itu kental. Makanya kan sering nih ibu-ibu hamil terutama pada trimester 1 itu mereka sering merasakan adanya ngidam, yang mana ngidamnya tuh makan makanan yang asam. Nah, dia sebenarnya itu respon tubuh dia mau menstimulasi air liur di dalam mulutnya karena air liurnya sebelumnya itu kondisinya asam.
karena kental tadi. Iya, dia mau mencari makanan yang menstimulasi air liur. Makanya ibarat kata tuh sering ibu-ibu yang ngidam itu ngidamnya makanan-makanan yang pokoknya menggugah air liur gitu nah. Ya, menggugah produksi air liur itu sebenarnya respon alami tubuh. Tapi bisa juga kita kenal dengan ngidam gitu pada ibu hamil gitu. Baik dok, berarti sangat berpengaruh ya dok. Kehamilan bisa membuat kondisi gigi menjadi asam dari biasanya. Terus nih dok, bagaimana sih dampaknya BPLR ini dengan terjadinya stunting? Iya, jadi sebenarnya gini. Jadi ada dua resiko kemungkinan yang terjadi apabila mulut ibu hamil atau gigi ibu hamil itu mengalami kerusakan. Iya, resiko yang pertama terjadi itu adalah resiko kelahiran prematur. Yang kedua, seperti yang disebutkan Ibu Anggi tadi, itu adalah BBLR. Nah, untuk kelahiran prematur ini sendiri, itu penyebabnya kalau kita hubungkan dengan kondisi rongga mulut ya, kondisi kerusakan gigi. Jadi, gini, supaya kita gampang memahami ya, jadi saat kondisi gigi itu rusak, kemudian berlubang kan. Nah, di dalam gigi itu terdapat saraf dan pembuluh darah. Nah, jadi bakteri serta kuman-kuman itu dia bisa masuk ke dalam gigi tadi. Kalau tidak ditambah nih ya kasusnya, ya kalau tidak ditambah, dia masuk ke dalam gigi, tidak dibersihkan, tidak ditambah. Bakteri yang terkumpul di situ dia bisa jalan-jalan melalui pembuluh darah. Nah, bakteri ini jalan-jalan melalui pembuluh darah, kemudian efeknya apa? Efeknya bisa sampai jauh loh. Perjalanan si bakteri ini jalan-jalan bisa ke jantung. Bahkan yang paling berhubungan dengan ibu hamil ya bisa masuk ke dalam kandungan melalui plasenta. Nah, itu. Jadi bila semakin banyak bakteri yang bisa atau berhasil masuk ke dalam plasenta ibu hamil, itu akan menyebabkan reaksi inflamasi atau reaksi peradangan dalam tubuh itu akan meningkat. Otomatis apa? Otomatis akan terjadinya produksi hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu apa sih? Hormon yang memicu kontraksi pada ibu hamil gitu. Jadi ibarat kata nih ibu hamil yang sudah sakit gigi ini, dia selama hamil nggak memperhatikan kesehatan giginya, sikat gigi jarang gitu kan dengan alasan mual muntah. Jadi ya gigi berlubang tidak diobati ke dokter. Nah, otomatis ya banyak kan bakteri jadinya di dalam mulut, di dalam aliran darah dia jalan-jalan. Banyak juga jadinya yang bisa sampai ke dalam kandungannya. Jadi itu yang menyebabkan memicu hormon tadi, hormon kontraksi tadi. Nah, si hormon kontraksi ini menyebabkan kelahiran prematur. Jadi lahir sebelum waktunya. Kemudian kalau kita hubungkan dengan yang BBLR tadi, ya. Kalau kita hubungkan dengan BBLR itu hubungan secara langsung ya. Jadi secara langsungnya juga logikanya gini Bu Anggi, apabila seorang ibu hamil itu sakit gigi atau giginya nih banyak yang sudah hilang, dia akan mengunyahnya bagus nggak? Nggak bagus kan? Iya, iya giginya berkurang. Kalau giginya sakit ya dia ngunyah makanan sedikit aja kesakitan. Belum lagi dia memikirkan sakit tubuh bagian yang lain. Jadi otomatis pada saat masa kehamilan itu nutrisi yang dimiliki oleh ibu hamil dengan kondisi gigi yang buruk itu juga akan menurun. Nutrisi ibu hamil yang akan menurun. Nah, nih berhubungan kan? Nutrisi ibu hamil yang menurun itu akan menyebabkan nutrisi yang diterima oleh janin dalam kandungan juga tidak ada atau menurun. Iya. Terganggu, iya. Sedangkan janin yang dikandung dia kan perlu suplai nutrisi dari ibunya. Nah, gimana dia bisa dapat suplai nutrisi sedangkan sang ibu pun juga kekurangan gizi gitu, kekurangan nutrisi. Efeknya apa? Efeknya meskipun si bayi lahir tidak dengan kondisi lahir prematur, tapi efeknya saat dia tepat waktu nih lahir
tapi kondisinya ya bayi lahir dengan kondisi BBLR tadi, gitu Berarti Anggi. sangat berkaitan ya dok, dimana kondisi gigi ibu hamil yang tidak sehat mempengaruhi faktor untuk menjadi melahirkan prematur dan BBLR. Iya betul. Banyak juga ya Bu, ternyata dampaknya kondisi BBLR ini dengan terjadinya stunting pada anak. Terus nih Bu, kalau misalnya terlanjur sudah ada bayi yang lahir dengan kondisi BBLR, bagaimana agar tidak mengalami stunting dan apakah masih bisa dicegah? Iya, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi sudah terlambat nih hitungannya. Ya, bayi sudah lahir dengan kondisi BBLR. Jadi itu sebenarnya masih bisa dicegah stuntingnya dengan apa? Sebenarnya ya secara umum kita semua sudah tahu ya, minimal pemberian ASI eksklusif minimal 6 bulan. Kemudian yang paling utama itu diperhatikan pola makan dan asupan atau intake nutrisi pada bayi yang dengan kondisi BBLR tadi. Karena apa? Bayi dengan kondisi BBLR itu memiliki resiko yang besar menuju stunting. Ya, karena apa? Dia lahir dengan tidak di garis start yang sama dengan bayi normal gitu. Berarti memang kita harus benar-benar menjaga pola hidup ya Bu, agar nutrisi pada anak terpenuhi secara maksimal. Iya, betul. Kemudian Bu, untuk perawatan gigi dan mulut pada ibu hamil, bagaimana pencegahannya agar gigi dan mulut ibu hamil itu tetap sehat selama masa kehamilan? Iya, jadi sebenarnya ada banyak cara yang bisa dilakukan saat hamil. Jadi selama ini mungkin yang menonton di rumah selama ini yang pernah hamil ya, yang pernah hamil mungkin hanya rutin kontrol ke bidan sama ke dokter kandungan. Nah, ke dokter gigi jarang nih, padahal ibu hamil sering sekali sakit gigi gitu, karena ya penjelasan kita awal tadi, giginya rapuh, kondisi rongga mulutnya asam. Jadi minimal itu juga para ibu hamil ataupun teman-teman kita di luaran sana yang ingin menikah, misalkan, ini juga ilmu yang sangat amat penting. Jadi selama masa kehamilan bukan hanya berkunjung rutin ke bidan maupun ke dokter kandungan, namun juga kalau bisa dan diusahakan harus rajin kontrol ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Kemudian rajin nih basic banget ya sebenarnya, iya. Jadi rajin sikat gigi 2 kali sehari. Itu pun selama ini fakta di lapangan banyak yang sikat gigi cuma 1 kali sehari, ya, hanya pagi. Betul, hanya pagi. Habis itu malam tuh biasanya ketiduran. Nah, iya, makanya malah sering ketiduran. Jadi sikat gigi itu kapan? Sikat gigi itu 2 kali sehari aja. Ada juga yang menjawab, saya kan ke sekolah-sekolah juga nih, ya. Ada juga anak-anak itu sering jawab 3 kali sehari sikat gigi. Katanya sore saat mandi itu juga sikat gigi. Itu sebenarnya salah ya. Ya, jadi waktu yang betul untuk sikat gigi itu adalah pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Itu. Habis itu untuk ibu hamil juga harus dikondisikan mual muntahnya. Ini sangat amat penting. Karena apa? Karena pada saat mual muntah itu kan cairan lambung yang dikeluarkan itu melewati mulut nih, ya, melewati mulut, kemudian dikeluarkan asam dong, cairan lambung. Nah, apabila kita tidak berkumur-kumur banyak-banyak dengan air putih, maka kondisi asam itu tadi ya jadi tempat bersarangnya bakteri. Bakteri jadi senang sekali berkumpul di situ. Efeknya apa? Efeknya ya balik lagi, gigi rapuh lagi, gigi berlubang lagi, habis lagi giginya gitu. Itu sih sebenarnya untuk ada juga beberapa, ini hanya tambahan aja ya. Ada juga beberapa itu kondisi yang mana ibu hamil itu dia bisa merokok, bahkan bisa minum alkohol. Nah, itu sebaiknya dihindari. Tidak boleh sama sekali. Karena apa? Karena konsumsi alkohol maupun merokok itu sangat amat berdampak buruk
bukan hanya untuk gigi aja, Iya. tapi untuk janin yang dikandungnya sangat amat Lebih buruk. bahaya lagi. Iya, sangat amat berbahaya gitu. Oh baik, saya juga baru tahu nih Bu, kalau kesehatan gigi yang kurang sehat pada ibu hamil itu berpengaruh pada janinnya ternyata. Iya. Baik, wah lengkap sudah Bu ya, kita membahas mengenai tema kita hari ini, kondisi di mana kesehatan gigi dan mulut ibu hamil itu mempengaruhi stunting pada anak. Baik Bu, kalau untuk di Puskesmas Tabenta sendiri ini apa saja sih program kesehatan gigi dan mulut ibu hamil yang sudah dilaksanakan? Iya, jadi untuk di Puskesmas Tabukan nih, Puskesmas kita Iya, ya Bu Andi ya. Ya, alhamdulillahnya sudah 1 tahun terakhir, karena saya juga baru kerja di Puskesmas Tabukan juga baru 1 tahun terakhir. Kita sudah mulai menjalankan program kelas ibu hamil yang sebenarnya itu kelas ibu hamil yang secara umum, tapi karena ada instruksi juga dari pimpinan, dari kepala puskes untuk memberikan edukasi juga terhadap ibu hamil mengenai kondisi kesehatan gigi dan mulut, maka diadakanlah program tambahan kelas bumil tapi khusus yang gigi dan mulut. Iya. Iya. Jadi di posyandu ibu hamil itu kami melakukan pemeriksaan kondisi gigi ibu hamil, kemudian memberikan penyuluhan kepada ibu hamil mengenai seperti yang kita bahas panjang lebar hari ini tadi, begitu, mengenai resiko kerusakan gigi yang terjadi, akibatnya apa, akibatnya bisa terjadi stunting, sebelum stunting itu terjadi apa dulu, terjadi kelahiran prematur, terjadi BBLR, itu kita jelaskan kepada ibu-ibu hamil. Ya minimal mereka punya pegangan ilmu, iya, untuk menjadi orang tua nantinya, supaya apa? Supaya lebih bertanggung jawab ya terhadap kehidupan baru yang sedang dikandungnya. Iya. Nah terakhir Dok, boleh sampaikan dulu pesan-pesannya nih untuk masyarakat di rumah. Ya, terima kasih Bu Anggi sebelumnya. Jadi untuk pesan-pesannya itu sebenarnya apa ya? Secara umum aja ya. Iya, secara umum ini kondisi gigi dan mulut kita sadari ya sering dianggap sebelah mata, sering sekali, Bu. iya sering dipandang sebelah mata dengan alasan ya gigi rusak sudah kayak pernah iya padahal itu hubungannya holistik ke seluruh tubuh. Walaupun kita tidak dalam kondisi hamil, kondisi kerusakan yang sudah kita jelaskan tadi, entah itu gigi berlubang atau sisa akar atau gusi bengkak dan lain sebagainya, itu tetap berhubungan ke jaringan kesehatan tubuh yang lain. Iya, bisa ke jantung, kemudian bisa ibu-ibu atau bapak-bapak dengan kondisi hipertensi itu setelah dilakukan penelitian menunjukkan bahwa rongga mulutnya kotor. Iya, rongga mulutnya kotor karena giginya berlubang, karena sisa akar. Jadi rata-rata itu pasien jantung di rumah sakit, mereka setelah dicek kondisi giginya sangat amat buruk. Jadi harus kerjasama nih antara dokter jantungnya, dokter SPPD-nya untuk melakukan perawatan gigi pasien ini. Karena apa? Karena pasien-pasien yang sudah memiliki kondisi penyakit sistemik itu tidak bisa lagi ditangani oleh dokter gigi umum. Seperti saya misalkan, sudah tidak bisa lagi ditangani karena memiliki resiko yang besar untuk proses pencabutannya, untuk proses yang pembedahan misalkan itu. Jadi ya sebenarnya kondisi kesehatan gigi dan mulut itu harus lebih kita perhatikan. Olehnya untuk ibu hamil tadi sesuai dengan tema kita hari ini ya jelas sangat berpengaruh. Dari hasil penjelasan kita tadi sangat berpengaruh. Jadi pesannya untuk para orang tua ataupun para calon orang tua ataupun yang sedang mengandung saat ini sebaiknya kalau merasa nih kan bisa aja nih dirasa-rasa kalau misalnya giginya ada berlubang besar atau kecil itu tetap harus diperiksakan ke dokter gigi, nggak usah malu gitu, karena semakin ditunda itu kerusakannya akan semakin parah. Dengan kita
sayang dengan gigi kita, khususnya ibu hamil, itu juga kita sayang dengan anak kita. Karena apa? Karena sudah menutup pintu untuk resiko terjadinya stunting tadi. Ya, intinya stunting bisa dan dapat dicegah. Dan Nah, dengan pesan Dokter Haifa tadi, perkenalkan saya untuk mengakhiri podcast kita pada hari ini. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk hadir sebagai dari narasumber hari ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat di rumah. Sekian podcast kesehatan edisi Puskesmas pada hari ini. Kami pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.